Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rohani dengan nomor UKG 2015030200256. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 20010101392384407. Saya adalah seorang guru di SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Pimpin salah satu. Agatha. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini hadir semua? Ya. Hadir, Bu. Ya, hadir ya. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang hemoglobin. Kemudian untuk minggu kemarin kalian sudah belajar tentang hitung sel leukosit untuk mengetahui adanya suatu infeksi pada seseorang. Kemudian untuk hari ini kita belajar tentang hemoglobin untuk mengetahui anemi pada seseorang ya. Kalau kemarin kita belajar yang dihitung adalah sel leukositnya. Kemudian untuk hari ini kita belajar tentang hemoglobin, itu berhubungan dengan sel darah merah atau eritrosit. Kemudian nanti kita belajar tentang hemoglobin metode kupri sulfat. Seperti saat kita melempar batu ke dalam kolam, ya, saat pengendapan batu ke dasar kolam tersebut itu berbeda-beda sesuai dengan beratnya atau besar kecilnya batu tersebut, ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa yang pertama melakukan pemeriksaan hemoglobin. Kemudian bisa melaporkan hasil pemeriksaan hemoglobin. Kemudian yang ketiga adalah bisa menginterpretasikan hasil dari yang sudah kalian praktikumkan. Kemudian yang keempat adalah menganalisis faktor-faktor kesalahan yang terjadi saat kalian melakukan pemeriksaan. Kemudian berikutnya menganalisis kelebihan pemeriksaan hemoglobin metode kupri sulfat. Kemudian untuk hari ini Bu Hani penilaiannya ambil dari praktikum yang sudah kalian lakukan, mulai dari persiapan alat, kemudian hasil praktikum, kemudian laporan sementara dan laporan resmi ya. Kemudian mohon izin Bu Hani share screen. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, coba tak. Tujuan pembelajaran Bu Hani tadi sudah menjelaskan di awal tadi ya, sudah Bu Hani sebutkan. Kemudian masuk ke tujuan dan prinsip. Tujuan dari pemeriksaan hemoglobin metode kupri sulfat yaitu melakukan pemeriksaan hemoglobin pada donor sebelum dilakukan penyadapan darah. Ya, penyadapan darah ini dilakukan pada PMI. Jadi untuk metode kupri sulfat hanya dilakukan pada Palang Merah Indonesia. Kemudian prinsipnya pemeriksaan
hemoglobin dengan kuprisulfat adalah pengukuran kadar hemoglobin berdasarkan perbedaan berat jenis darah dengan berat jenis suatu larutan kuprisulfat. Kemudian Bu Hani masuk ke cara kerja. Yang pertama adalah ini yang namanya larutan kuprisulfat BJ1053. Tuangkan di sebanyak 50 ml ke dalam beker gelas 50 ml. Kemudian yang kedua, untuk pengambilan darah kapiler, yang namanya ini adalah autoklik. Kemudian ini adalah lansetnya. Ya, setelah itu dipasang. Lansetnya dipasang dengan cara autokliknya ini dilepas. Kemudian lansetnya dimasukkan ke dalam autoklik. Kemudian ujungnya yang untuk menutup jarum ini dibuka. Setelah itu ditutup kembali. Nah, kemudian dipaskan di sini ada skalanya, ya. Jadi 5. Ini ketajaman 1, 2, 3, 4, 5 ini ketajaman. Nah, ini berada pada skala 5 biar nanti saat mengambil sampel darah kapiler biar nanti ketajamannya atau harus dalam, ya. Kemudian lanjut yaitu alkohol suap, fungsinya untuk mensterilkan di bagian yang mau ditusuk. Kemudian kapas kering. Kapas kering fungsinya nanti untuk menghapus darah atau tetesan darah yang keluar pertama kali. Kemudian yang namanya ini adalah HT mikro. Ya, HT mikro. Jadi fungsinya nanti untuk mengambil sampel darah saat setelah diambil dengan lancet, kemudian keluar nanti dengan bantuan pipet kapiler, kemudian nanti untuk meneteskannya di sini. Ya. Kemudian lanjut lagi, yang namanya vial. Ya, vial nanti fungsinya untuk menampung saat bekasnya dari dari pipet kapiler tersebut. Ya, jelas ya. Kita langsung ambil sampel darahnya Pak Agus. Nah, siapkan jari. Nanti untuk jarinya itu bisa ambil ketiga jari kanan atau kiri, pilih salah satu. Ini ambil yang tengah. Ya, yang tengah. Kemudian dikapas alkohol dulu atau alkohol suap. Dibersihkan atau disterilkan. Nah, setelah disterilkan, tunggu biar jari ini terbebas dari alkohol dulu, biar kering. Kenapa? Nanti kalau saat ditusuk alkoholnya masih basah, nanti saat ditusuk akan perih. Ya. Kemudian dipalpasi atau diurut-urut. Ya. Kemudian siapkan mikropipetnya. Kemudian ini tadi sudah di level atau di angka 5 ya untuk ketajamannya. Setelah itu diurut-urut gini. Ya, setelah diurut-urut nanti secara tegak lurus lansetnya. Ya, secara tegak lurus. Ditekan. Jadi ini bolpennya ini ditekan. Tuh, bunyi enggak? Nah, nanti ditekan ceplik sekali. Nah, setelah itu nanti darahnya akan keluar. Nah, darah yang pertama kali keluar itu dihapus, tidak boleh untuk pemeriksaan. Kemudian darah yang keluar berikutnya, seperti ini, terlihat ya. Nah, itu dihisap. Dihisap dengan pipet kapiler. Terus, ini. Lagi, keluarkan lagi. Nah, dihisap lagi. Sampai volume 3/4. Nanti kalau tidak 3/4 nanti tidak mau menetes. Nah, sudah.
ditekan. Ya, jadi seperti ini. Terlihat ya. Jadi untuk volumenya kemudian atasnya disumbat. Atasnya disumbat, kalau tidak disumbat nanti akan netes. Nah, setelah itu ditaruh di atas larutan kupri sulfat BJ 1053. Ya, 1053. Kemudian sejajar dengan pandangan mata, ditaruh di atas larutan kira-kira 1 cm. Kemudian sumbatannya yang atas ini dilepas, biar dia netes 1 tetes. Nah, kemudian dihitung 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah 15, hasilnya seperti apa ini dia? Tenggelam. Ya, jadi hasilnya tenggelam di sini. Ya, kemudian dari hasil yang tenggelam ini, jadi sejajar pandangan mata, berarti hasilnya tenggelam, interpretasi hasilnya, hasil Hb kupri sulfat pendonor lebih dari 12,5 gram per desiliter hasilnya. Ya, kemudian jika hasilnya dia mengapung atau di atas permukaan, ya, di atas permukaan, itu interpretasinya adalah kurang dari 12,5 gram per desiliter. Kemudian, jika tetesannya dia itu berada di tengah, melayang namanya, itu sama dengan 12,5 gram per desiliter. Jadi nanti kemungkinannya ada 3, dia mengapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian untuk hasilnya hari ini adalah dia tenggelam. Berarti hasil Hb calon pendonor lebih dari 12,5 gram per desiliter. Ya, jadi jelas ya untuk cara prosedur. Jadi pengendapan ini berdasarkan dari berat jenis sampel tersebut berdasarkan dengan larutan kupri sulfat. Kemudian dari paparan Bu Hani tadi, silahkan diidentifikasi masalahnya. Ya, dari alatnya dulu. Anggun? Beker gelas 50 ml. Ya, terus lanjut. Apalagi? Larutan kupri sulfat dengan berat jenis 1053, Bu. Ya, terus lanjut lagi. Apalagi? Pipet kapiler, Bu. Ya, terus? Apalagi? Lancet steril, Bu. Ya, kemudian? Autoklik lancet, Bu. Autoklik lancet. Jadi ini tadi ya namanya autoklik lancet. Kemudian lagi apalagi? Kapas dan alkohol swab, Bu. Ya, terus lagi menggunakan sampel apa? Sampel darah kapiler, Bu. Ya, darah kapiler. Kemudian dari hasil yang Bu Hani tunjukkan tadi, hasilnya gimana ini tadi? Hasil tetesannya tenggelam, Bu. Tenggelam. Dari paparan Bu Hani tadi, silahkan dijelaskan prosedur pemeriksaan hemoglobin metode kupri sulfat secara singkat. Ya, Tata? Iya, Bu. Ya. Jadi cara kerjanya, yang pertama, siapkan semua peralatan yang diperlukan dan diletakkan di dekat analis dan probandus. Ya. Lalu, buat luka papiler pada jari sebagaimana mestinya sehingga darah dapat mengalir tanpa pijatan jari terlebih. Lalu hisap darah tersebut dengan mikrokapiler dengan posisi miring ke bawah memenuhi minimal 3/4 pipet.
Lalu jatuhkan 1 tetes darah tersebut ke dalam larutan kaprisulfat tadi, ya, 1053. Jarak kira-kiranya 1 cm larutan. Ya. Lalu keadaan Kemudian larutan diamati dalam waktu 15 detik sejak tetesan dan diberikan penilaian. Penilaiannya yang pertama, tenggelam atau langsung tenggelam berada positif, kadar Hb terlebih dari 12,5 gram persen atau kira-kira di atas 80%. Lalu darah yang melayang diberi tanda positif negatif. Kadar Hb 12,5 gram persen atau kira-kira 80%. Lalu darah yang mengapung bertanda negatif, kadar Hb kurang dari 12,5 gram persen atau kira-kira di bawah 80%. Ya, ya, jadi sudah dijelaskan oleh Tata untuk secara singkat pemeriksaan hemoglobin metode cupri sulfat. Jadi untuk hemoglobin cupri sulfat ini dilaksanakan hanya di PMI saja. Ya, jadi tidak dilakukan di rumah sakit dan sebagainya, tidak. Jadi untuk persiapan si pendonor mau diambil darahnya menggunakan metode cupri sulfat. Kita ketemu di laboratorium hematologi untuk praktikum HB. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, kali ini kalian akan melakukan praktikum hematologi, yaitu pemeriksaan hemoglobin metode cupri sulfat. Kemudian nanti kerjanya berkelompok, 2 siswa atau 2 anak nanti mengerjakan 1 pemeriksaan. Kemudian untuk probandus atau pasiennya tentukan sendiri. Jelas ya? Kemudian nanti silakan dilaporkan hasilnya, tulis di LKPD. LKPD-nya sudah disiapkan semua? Sudah. Mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Ayo yang lain silakan dikerjakan. Nah, biarkan kering dulu. Sambil dipalpasi. Yang kencang. Ya, yang kencang. Nah, tegak lurus jarinya, Bi. Nah, tegak lurus. Nah, ya. Nah, ya. Ya, terus dulu. Nah, masukkan sini. Nah, lanjut, keluarkan. Biar ngumpul banyak, ya. Sap. Ya, terus. Sampai pipet yang lain silakan kerjakan, tak dulu. Enggak. Nah, merunduk. Awas turunkan sejajar pandangan mata. Di atas larutan berapa? Ya. Taruh sini, hitung. Sudah 15 detik sudah belum? Ya. Hasil tetesan darah tenggelam dan juga hasil hemoglobinnya jumlahnya lebih dari 12,5 gram per desiliter. Ya.
merunduk. Ya, sejajar pandangan mata. Belum bisa netes, nggak ada. Masukkan sini. Terus ditunggu 15. Merunduk, masih merunduk. Sudah 15, hasilnya tenggelam. Berarti HB-nya berapa? HB-nya berapa? Lebih dari berapa? 12. Satuannya apa? Gram per desiliter. Ya. Sudah? Ya. Hasilnya tenggelam. Kemudian interpretasi kadar HB lebih dari 12,5, satuannya per desiliter. Ya, sudah ditulis. Ya, merunduk. Jajar pandangan mata. Lagi, ketok-ketok lagi. Sampai dia netes. Nah, terus hitung. Sudah, taruh di piar. Sudah? Bagus ini hasil. Hasil tetesan mengapung hasil hemoglobin kurang dari 12,5 gram per desiliter. Tadi tetesan darah tenggelam. Sudah, dari kalian tadi yang dihasilkan silakan didiskusikan bersama kelompok. Ya. Ya. Terus kadar HB ini lebih dari 12,5 gram per desiliter. Ikut teta. Tenggelam. Hasil pemeriksaan hemoglobin 12,5 per desiliter. Ini sama. Sudah semua diskusikan dengan kelompok masing-masing sudah ya? Sudah. Berarti kita masuk ke berikutnya yaitu presentasi mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Siap ya? Siap, Bu. Ya. Dari hasil yang kalian diskusikan tadi bersama kelompokmu, silakan dipresentasikan ke depan mulai dari kelompok 1. Nama saya Agatha dari kelompok 1 dengan rekan saya Paulina Tata. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 ditulis hasilnya. Nomor 1.
pengambilan sampel yang tidak tepat, kapiler penusukan kurang dalam, sampel darah yang keluar pertama kali digunakan untuk pemeriksaan. Lalu pemipetan sampel dengan pipet kapiler tidak sampai 3/4 pipet. Lalu yang terakhir, tidak memperhatikan sampel. Lalu silakan menganalisis kelebihan dan kelemahan pemeriksaan hemoglobin metode sulfat. Kelebihannya, biayanya murah, cara kerja dan alat sederhana, volume sampel sedikit, hasil dapat diketahui secara singkat dan cepat. Lalu yang kelemahannya, pembacaan secara kualitatif, lalu tidak bisa digunakan untuk membaca secara yang cepat. 3. Hanya dilakukan di PMI. Dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Saya akan menambahkan nomor 4 yang bagian kelemahan, yaitu hanya untuk menentukan nilai hemoglobin dalam pendonor darah. Oh ya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Tidak ya. Aplaus untuk kelompok 1. Lanjut. Kelompok 2, silakan dipresentasikan. Perkenalkan, nama saya Nusia Diani Panamusri dari kehidupan saya Dewi Nurhayana Astadi. Kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil pemeriksaan hemoglobin metode sulfat yang sedang kami lakukan. Lanjut, nomor 3. Nomor 3, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan hemoglobin metode sulfat. 1. Pengambilan sampel yang tidak tepat, kapiler penusukan kurang dalam, sampel darah yang keluar pertama kali digunakan untuk pemeriksaan. 2. Pemipetan sampel dengan pipet kapiler tidak sampai 3/4 pipet. 3. Pembacaan hasil pemeriksaan salah sehingga mempengaruhi hasil yang dikeluarkan. Nomor 4. Kelebihan dan kelemahan pemeriksaan hemoglobin metode sulfat. Kelebihannya, biayanya murah, cara kerja dan alatnya sederhana, volume sampel sedikit, hasil dapat diketahui secara singkat dan cepat. Kelemahannya, 1. Membaca secara kualitatif, yang kedua tidak bisa digunakan untuk pembacaan secara tepat, yang ketiga hanya dilakukan PMI, yang keempat hanya untuk menentukan nilai hemoglobin dalam pendonor darah. Ya. Dari paparan kelompok 2 ada yang mau menambahkan? Oh ya, maju. Saya akan menambahkan nomor 3, tidak memperhatikan waktu pembacaan. Ya, jadi faktor kesalahan tidak memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk pembacaan HB sulfat. Aplaus untuk kelompok 2. Lanjut, berikutnya kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Mariska dan teman saya Alif ingin mempresentasikan hasil kita. Ya. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan hemoglobin metode sulfat. Yang pertama, pengambilan sampel yang tidak tepat, kapiler penusukan kurang dalam, sampel darah yang keluar pertama kali digunakan untuk pemeriksaan. Nomor 2, pemipatan sampel dengan jumlah kapiler tidak sampai 3/4 pipet. Yang ketiga, tidak memperhatikan waktu pembacaan. Yang keempat, pembacaan hasil pemeriksaan salah sehingga mempengaruhi hasil yang dikeluarkan. Yang keempat, silakan menganalisis kelebihan dan kelemahan pemeriksaan hemoglobin metode sulfat. Yang kelebihan, 1. Biaya murah, 2. Cara kerja dan alat sederhana, 3. Hasil dapat diketahui secara singkat atau cepat.
melakukan pembacaan secara kualitatif, tidak bisa digunakan untuk pembacaan secara tepat, hanya dilakukan di PMI, hanya untuk menentukan nilai hemoglobin calon dalam darah. Ya, dari paparan kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Oh ya, Gata, silakan. Saya mau menambahkan yang nomor 4 yang kelebihan volume sampel yang digunakan hanya sedikit. Ya, jadi volume sampel yang digunakan hanya sedikit. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak. Tidak ada. Plus untuk kelompok 3. Kemudian kelompok yang terakhir, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Anissa dan ini teman saya Abdul. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dan nomor 3. Nomor 3, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan hemoglobin metode Jupri sulfat. 1. Pengambilan sampel yang tidak tepat, kapiler penusukan kurang dalam. Sampel darah yang keluar pertama kali digunakan untuk pemeriksaan. 2. Pempipetan sampel dengan pipet kapiler tidak sampai 3/4 pipet. 3. Tidak memperhatikan waktu pembacaan. 4. Pembacaan hasil pemeriksaan salah sehingga mempengaruhi hasil yang dikeluarkan. 4. Menganalisis kelebihan dan kelemahan pemeriksaan hemoglobin metode Jupri sulfat. Kelebihannya: 1. Biayanya murah. Cara kerja dan alat sederhana. Volume sampel sedikit. Hasil dapat diketahui secara singkat dan cepat. Kelemahannya: 1. Pembacaan secara kualitatif. 2. Tidak bisa digunakan untuk pembacaan secara tepat. 3. Hanya dilakukan PMI. 4. Hanya untuk menentukan nilai hemoglobin calon dalam darah. Ya. Dari paparan kelompok 4 ada yang mau menambahkan? Sudah ya, jadi sudah lengkap semua dari yang sudah ditambahkan teman-teman kalian tadi. Yang belum ada di LKPD kalian silahkan ditambahkan. Ya, aplaus untuk kelompok 4. Kemudian kita lanjutkan, kita simpulkan bersama dari paparan kelompok 1, 2, dan 3. Yuk, Tata maju. Ya. Jadi kesimpulan dari hasil pemeriksaan hemoglobin Jupri sulfat tadi yaitu hasil hemoglobin yang didapat kelompok 1, 2, 3 memenuhi syarat sebagai pendonor sehingga bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu yang kelompok 4 tadi tidak bisa diterima sebagai pendonor. Ya, oke. Jadi untuk kesimpulan tadi kelompok 1, 2, 3 itu mendapatkan hasil yang sama, yaitu tenggelam hasilnya 12,5 gram per desiliter, berarti dia memenuhi syarat sebagai seorang pendonor. Kemudian yang kelompok 4 menghasilkan mengapung, jadi hasil HB-nya kurang dari sehingga tidak diterima sebagai pendonor ya. Dari hasil yang sudah kalian paparkan tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil pemeriksaan hemoglobin metode Jupri sulfat yang pertama yaitu dari pengambilan darah kapiler ya. Jika penusukan kurang dalam, nanti sampel yang dihasilkan juga kurang maksimal. Kemudian pemipetan dengan pipet kapiler volumenya harus 3/4. Jika tidak 3/4 nanti dia tidak akan mau menetes ke larutan Jupri sulfat. Kemudian cara pembacaannya, kalau belum ada 15 detik sudah dibaca juga akan menimbulkan kesalahan saat melaporkan hasil. Jadi waktu pembacaan 15 detik harus benar-benar diperhatikan. Kemudian cara melaporkan,
dia itu ngapung di atas, kemudian bisa melayang, bisa tenggelam. Kalian harus bisa membedakan bahwa itu tetesannya dia ada di atas, berarti dia mengapung. Kemudian jika berada di tengah dia melayang, kemudian jika berada di bawah atau tenggelam selama 15 detik berarti dia tenggelam. Kemudian menginterpretasikan kalau mengapung dia kurang dari berapa? 12,5 gram per desiliter. Jika dia berada di tengah melayang sama dengan 12,5 gram per desiliter. Kemudian jika dia tenggelam lebih dari 12,5 gram per desiliter. Jadi banyak sekali faktor-faktor kesalahan yang bisa terjadi saat kalian melakukan pemeriksaan metode Kupri sulfat. Kemudian dari kelompok 1, 2, 3 bisa diterima sebagai pendonor. Kemudian yang kelompok 4 tidak bisa diterima sebagai pendonor. Jadi yang bisa diterima sebagai seorang pendonor atau calon pendonor itu sama dengan 12,5 gram per desiliter atau lebih dari 12,5 gram per desiliter. Jelas ya? Jadi kalian sudah melakukan pemeriksaan hemoglobin metode manual, yaitu metode Kupri sulfat. Kemudian besok kalian belajar tentang yang kolorimetri, yaitu menggunakan metode cyanide dengan alat fotometer 5010. Ya, terus untuk yang metode yang lebih canggih lagi atau yang otomatis itu menggunakan alat yang namanya hematologi analyzer. Biasanya ini dilakukan pada rumah sakit yang sudah modern ya. Kemudian untuk minggu depan materi kita lanjut masih tentang hemoglobin, kita masuk ke kolorimetri yaitu dengan metode cyanide. Kemudian untuk setelah pembelajaran hematologi yang materi hemoglobin sudah selesai, kita nanti akan mengadakan evaluasi. Kemudian sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu dipimpin salah satu Dewi ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan, hati-hati di jalan.